Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sampai sekarang pada bab tentang kita sampai pada pembahasan tentang hukum seputar sholat Jumat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hukum seputar sholat Jumat. Pada malam hari ini kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang hukum seputar sholat Jumat. Dalam di sini disebutkan bahwasanya seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia ketika khotib sedang berkhutbah. Jadi ketika khotib sedang berkhutbah, maka seseorang atau makmum atau jemaah tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia. Apakah mempermainkan tangannya, kakinya, jenggotnya, atau pakaiannya, atau yang selainnya. Yang penting tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu sabda Rasulullah SAW, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang mempermainkan atau bermain-main dengan kerikil pada saat khutbah Jumat, ya maka dia telah melakukan hal yang sia-sia. Artinya akan menyebabkan pahala Jumatnya itu berkurang. Ya, pahala Jumatnya menjadi berkurang. Ya. Kenapa? Karena bermain-main atau melakukan hal yang sia-sia pada saat khutbah itu menghalangi seorang untuk fokus mendengarkan khutbah. Padahal di antara tujuan daripada sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah. Kemudian yang berikutnya, tidak sepantasnya seseorang itu ya ketika atau makmum ketika imam berkhutbah dia menengok ke kiri dan ke kanan. Jadi pandangannya itu harus menuju ke khatib, jangan dia menuju ke orang lain, ke kiri, ke kanan, lihat orang ke kiri, ke kanan. Maka itu tidak sepantasnya dilakukan. Ya. Kenapa? Karena jika dia melihat ke kiri, ke kanan, atau melihat orang-orang, memperhatikan orang-orang, akhirnya dia pun tidak memfokuskan untuk mendengarkan khutbah. Ya. Ini ikhwatul Islam azzakullah. Jadi pandangannya harus tertuju kepada khotib ya ketika khotib sedang berkhutbah sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika Nabi khutbah maka sahabat menghadapkan wajah mereka kepada Rasulullah SAW ketika Nabi berkhutbah. Kemudian apabila seorang makmum bersin ya maka dia diperbolehkan untuk mengucapkan alhamdulillah tetapi secara sir saja, tidak perlu dikeraskan suaranya. Kemudian diperbolehkan berbicara sebelum khutbah. Ya, jadi sebelum berkhutbah maka diperbolehkan sebelum imam atau khatib berkhutbah
maka makmum diperbolehkan untuk berbicara. Begitu juga setelah selesai khutbah, setelah khotib selesai khutbah, makmum diperbolehkan berbicara. Begitu juga ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, ya duduk di antara dua khutbah, maka makmum diperbolehkan untuk berbicara, yaitu jika ada maslahatnya, bukan pembicaraan masalah dunia belaka, bukan pembicara masalah yang ke dunia, tapi berbicara jika ada maslahat yang penting sekali untuk dibicarakan pada saat itu. Ya, itu pada saat eh, imam sedang duduk di antara dua khutbah. Kemudian eh, khutbah Jumat itu memiliki ya urgensi yang sangat besar sekali dalam Islam. Kenapa? Karena dalam khutbah Jumat itu berisi tentang bacaan Al-Quran, yaitu penyebutan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berisi tentang taujihat yang bermanfaat, yaitu arahan-arahan bagi kaum muslimin. Begitu juga peringatan-peringatan, nasihat-nasihat ya bagi kaum muslimin. Ya, maka harus diberikan perhatian besar, baik imam, baik khotib ataupun makmum, jemaah harus memperhatikan ya sebaik-baiknya urusan khutbah ini. Ya, jadi khutbah Jumat ini bukan cuma sekedar pembicaraan-pembicaraan ya yang sama seperti dengan pembicaraan-pembicaraan di perkumpulan-perkumpulan, di tempat-tempat yang biasa manusia berkumpul, tapi khutbah Jumat inilah pembicaraan yang sangat mulia, yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ya, dan juga perlu diingatkan di sini bahwasanya sebagian makmum yang mendengarkan khutbah khatib itu mengangkat suaranya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya a'udzubillahi ya atau dia meminta perlindungan kepada Allah tatkala dia mendengarkan ancaman-ancaman yang disebutkan, ancaman-ancaman dari Allah yang disebutkan dalam khutbahnya itu. Ya, atau dia mengangkat suaranya dengan berdoa kepada Allah, ya, ketika dia mendengarkan sesuatu yang disebutkan padanya tentang surga ataupun pahala, lalu makmum itu mengangkat suaranya berdoa, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ikhwatal Islam, artinya ya tidak diperbolehkan pada saat imam sedang berkhutbah. Kenapa? Karena dengan mengangkat suara itu akan mengganggu orang lain dan juga mengganggu dirinya, sehingga dia pun bisa saja tidak lagi fokus terhadap khutbah tersebut karena disibukkan dengan ucapan-ucapannya itu, ya, atau mengganggu daripada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Ini khutbah Islam azakullah. Kemudian berdasarkan dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi menunjukkan bahwasanya makmum berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah itu dapat menghilangkan pahala sholat Jumat. Ya, boleh jadi sah sholatnya, tetapi pahalanya hilang. Ya, bahkan yang berbicara itu boleh jadi tidak ada pahalanya sama sekali ya dalam sholat Jumatnya itu. Ini ikhwatul Islam, maka perlu untuk diperhatikan ya, jangan sampai seseorang yang sudah datang jauh-jauh sholat Jumat tetapi tidak mendapatkan pahala Jumat disebabkan karena dia berbicara pada saat imam atau khotib sedang berkhutbah. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya sholat Jumat ini adalah sholat yang berdiri sendiri. Dia bukan pengganti daripada sholat zuhur. Ya, sholat Jumat adalah sholat yang wajib, yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan pengganti daripada sholat zuhur. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Sebagaimana perkataan Umar, wa sholatul jum'ah raka'atani. Sholat Jumat itu terdiri dari 2 rakaat, ya, bukan pengganti daripada sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat ini berbeda dengan sholat zuhur dalam beberapa hukum-hukum.
Ya, di antaranya adalah sholat Jumat itu lebih afdol dibandingkan sholat zuhur. Ya, sholat Jumat itu lebih afdol dibandingkan dan lebih ditekankan lagi dibandingkan sholat zuhur. Kenapa? Karena termaktub dalam hadis Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat Jumat itu ada ancaman tersendiri, ada ancaman khusus bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat itu memiliki syarat-syarat dan kekhususan-kekhususan, ya, syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang tidak ada pada sholat zuhur. Iya, kemudian sholat zuhur tidak bisa menggantikan sholat Jumat bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat tidak boleh diganti dengan sholat zuhur, ya, selama waktunya itu belum habis. Kecuali kalau sudah waktunya habis, ya misalnya karena faktor ada uzur, maka ketika itu digantikan dengan sholat zuhur. Ya. Kemudian sholat Jumat itu fardu ain, hukumnya fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim yang laki-laki yang sudah balik. Ya, yang merdeka juga bukan hamba sahaya, ya, dan juga dalam keadaan dia mukim, ya, bukan dalam keadaan musafir, bukan juga dalam keadaan tempat tinggalnya itu berpindah-pindah seperti orang yang nomaden, ya, dia ya, sebagai orang yang di zaman dulu ya orang nomaden, ya, berpindah-pindah tempatnya karena ingin mencari misalnya penghidupan atau mencari mencari apa namanya mencari air di padang pasir itu, maka itu tidak ada kewajiban. Jadi harus orang yang mukim, ya, tinggal di sebuah perkampungan misalnya. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sholat Jumat itu adalah wajib, ya, bagi setiap muslim, ya, yang dikerjakan secara berjamaah, kecuali empat golongan yang tidak wajib, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Ya, maka empat golongan ini tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak wajib sholat Jumat bagi yang musafir. Yang melakukan perjalanan yang jauh, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya ketika mereka melakukan safar, ya, untuk melaksanakan haji ataupun yang selainnya, maka beliau tidak pernah melakukan sholat Jumat dalam safarnya itu. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi begitu juga seseorang yang melakukan safar lalu tiba di sebuah tempat, ya, suatu perkampungan misalnya, lalu di tempat itu atau di satu daratan, ya, atau satu tempat tanah yang lapang misalnya, lalu di situ tidak ada pemukiman, tidak ada di situ masjid dilaksanakan sholat Jumat, ya, maka tidak ada kewajiban Jumat bagi mereka yang melakukan perjalanan itu, ya, namun dia menggantinya dengan sholat zuhur. Kemudian sholat Jumat tidak diwajibkan bagi wanita. Tetapi jika wanita itu mau sholat Jumat maka diperbolehkan, maka dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Tapi tentang wajibnya maka hukumnya bukanlah wajib bagi wanita. Kemudian apa-apa yang merupakan syarat sahnya Jumat, ya. Syarat sahnya Jumat yang pertama harus masuk waktu. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat fardu yang mana dikerjakan pada waktunya. Ya, oleh karena itu sholat Jumat ada waktu-waktunya, ya, sama waktunya sama dengan sholat zuhur ketika matahari tergelincir, ya, maka itu mulai masuknya waktu Jumat, ya, dan maka siapa yang melaksanakannya sebelum waktunya atau setelah waktunya berakhir, maka sholatnya Jumat itu tidak sah. Ya, hanya saja mengerjakannya setelah tergelincirnya matahari, ya, artinya ketika tergelincir matahari itu matahari sudah berada di arah barat, ya, kalau kita sekarang ini ya sekitar kalau itu di waktu zuhur, ya, ya, di waktu zuhur itu maka itu lebih afdol dan lebih hati-hati. Ya, meskipun
jika mengerjakannya sebelum tergelincirnya matahari, ya artinya sebelum masuknya waktu sholat zuhur itu, maka ini terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah boleh dilakukan atau tidak boleh. Ya, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kemudian syarat sahnya sholat Jumat itu orang yang mengerjakannya itu adalah orang yang mukim, ya orang yang bermukim di sebuah wilayah atau di sebuah perkampungan, bukan orang yang nomaden. Ya, di zaman dulu itu kan orang berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat untuk mencari air, misalnya di gunung Sahara. Itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Sebagaimana kabilah-kabilah Arab itu di sekitar Madinah, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat Jumat karena mereka berada di luar kota Madinah. Ya, begitu juga kehidupannya mereka bukan di perkampungan, tetapi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat untuk mencari air. Ya, jadi mereka itu bukan orang yang betul-betul mukim. Ya. Kemudian barang siapa yang mendapati imam, ya, satu rakaat dalam sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan Jumat secara keseluruhan. Ya, artinya ketika dia mendapatkan hanya satu rakaat saja, maka dia masih bisa untuk menyempurnakan satu rakaat lagi sholat Jumat. Artinya tidak diganti dengan sholat zuhur. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man adraka raka'atan minal jum'ati faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat itu. Artinya maka dia cukup menyempurnakan lagi satu rakaat sehingga genap menjadi 2 rakaat, maka dia tidak perlu untuk menggantinya dengan sholat zuhur karena dia masih sempat mendapatkan satu rakaat bersama imam. Namun jika dia tidak mendapatkan satu rakaat, ya satu rakaat pun dia tidak dapatkan, maka ketika imam salam dia harus menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, karena apa? Karena dia tidak mendapatkan satu rakaat pun dari sholat Jumat itu, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, disyaratkan pada sahnya sholat Jumat adalah harus didahului dengan 2 khutbah. Ya, jadi sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah karena Nabi senantiasa melakukan demikian. Ya, karena Nabi senantiasa melakukan demikian. Disebutkan oleh Ibnu Umar, dia mengatakan Rasulullah SAW itu berkhutbah dengan 2 khutbah, yang mana beliau berdiri lalu beliau duduk di antara 2 khutbah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu berkhutbah terlebih dahulu, lalu beliau telah berkhutbah 2 kali, ya diselingi dengan duduknya, lalu beliau pun setelah itu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian di antara syarat sahnya sholat Jumat adalah sang khotib harus menyebutkan pujian-pujian kepada Allah, harus menyebutkan 2 kalimat syahadat, harus berselawat kepada Nabi, harus ada wasiat takwa, ada namanya nasihat-nasihat, begitu juga adanya penyebutan ayat Al-Quran meskipun cuma 1 ayat saja. Ini yang merupakan diantara syarat sahnya sholat atau khutbah Jumat. Ini ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya, yang harus kita perhatikan bersama dalam masalah ini. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, azakumullah, ya, adalah disunahkan khotib itu berkhutbah di atas mimbar. Itu sunnah meskipun tidak wajib. Karena Nabi disebutkan beliau itu berkhutbah di atas mimbar. Kenapa? Karena dengan orang berkhutbah di atas mimbar, maka makmum dapat melihat, semua makmum dapat melihat karena dia berada di posisi yang tinggi. Ya, suaranya juga lebih terang, lebih jelas ya, karena dia berada di posisi yang tinggi. Meskipun ini hukumnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk berkhutbah sang khatib di atas mimbar.
Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian disunahkan bagi sang khatib untuk memberikan salam kepada jemaah apabila dia sudah naik ke mimbar. Ya, memberikan salam sebagaimana Nabi ketika beliau naik ke mimbar, maka beliau pun mengucapkan assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian disunahkan untuk duduk di atas mimbar apabila muazin sudah selesai. Ya, hingga muazin selesai mengumandangkan azannya. Jadi ketika naik ke atas mimbar lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para makmum, lalu ya lalu ketika itu dia duduk sampai berakhirnya muazin mengumandangkan azan, sebagaimana yang Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya apabila beliau naik ke mimbar lalu beliau duduk ya sampai muazin selesai mengumandangkan azannya. Setelah itu imam berdiri kembali baru memulai khutbahnya. Kemudian disunahkan juga salah satu bentuk sunnah dalam khutbah Jumat adalah sang khatib itu duduk di antara dua khutbah. Ya, sebagaimana Nabi beliau berkhutbah dengan dua kali khutbah, yaitu beliau berdiri ya yang diselahi dengan duduk. Ya, beliau berdiri dua kali diselahi dengan duduk. Artinya beliau berdiri berkhutbah, setelah itu beliau duduk sejenak, lalu beliau berdiri lagi. Itu yang dimaksud ya di antara sunnah khutbah Jumat adalah duduk di antara dua khutbah tersebut. Kemudian di antara sunnah berkhutbah adalah khatib berkhutbah dalam keadaan berdiri, sebagaimana Nabi lakukan, beliau senantiasa berdiri pada saat khutbah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabatnya dan para ulama-ulama terdahulu. Kemudian disunahkan berkhutbah untuk bertelekan atau bertopang pada tongkat atau yang semisalnya. Ya, disunahkan bertumpu pada sebuah tongkat atau yang semisalnya. Kemudian disunahkan juga sang khotib itu memperhadapkan wajahnya ke hadapan jemaah, tidak hanya fokus kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan, tetapi hendaklah dia menghadapkan wajahnya ke arah depan, ya ke hadapan para jemaah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi apabila beliau naik ke mimbar maka beliau menghadapkan wajahnya ke hadapan kami, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang berikutnya disunahkan untuk memperpendek khutbah. Ya, untuk memperpendek khutbah artinya khutbahnya tidak terlalu panjang dan juga terlalu singkat, tetapi tengah-tengah. Ya, jangan sampai panjang membuat jemaah bosan, terlalu lama, ya membuat jemaah akan lari, atau tidak juga diperkenankan khutbahnya sangat singkat sekali. Ya, sampai-sampai ada syarat-syarat khutbah yang ditinggalkan atau sehingga jemaah pun tidak bisa mengambil manfaat atau faidah dari khutbah tersebut karena sangat singkatnya itu. Ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya panjang ya panjangnya lamanya imam dalam sholat Jumatnya, kemudian pendeknya khutbahnya, itu menandakan bahwasanya imam tersebut adalah orang yang faqih, orang yang paham terhadap agama. Oleh karena itu kata Nabi, hendaklah kalian memperlama sholat Jumatnya dan memperpendek khutbah Jumatnya. Kemudian disunahkan bagi imam untuk mengangkat suaranya ketika berkhutbah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi itu bila berkhutbah Jumat, beliau mengangkat suaranya, bahkan merah kedua matanya, seakan-akan beliau itu adalah seorang komandan perang yang memimpin pasukan perang. Ini kuat Islam, azakullah. Ya, kenapa? Karena dengan suara yang tinggi, yaitu lebih menyentuh ke dalam hati dan juga lebih nasihatnya lebih berbekas lagi. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, yang harus kemudian hendaklah menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang sangat menyentuh,
ya dengan ungkapan yang padat dan seterusnya yang memberikan pengaruh ya kepada jemaah. Kemudian disunahkan bagi khatib untuk mendoakan kebaikan dunia dan akhirat kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin untuk kebahagiaan mereka dunia, keselamatan kepada mereka dunia dan akhirat. Begitu juga khatib juga mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin atau mendoakan para ulama dan juga mendoakan para umara, ya, agar mereka mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakullah. Ya. Kemudian disunahkan apabila sudah selesai berkhutbah, maka sang khatib segera melaksanakan salat, maka segera ditegakkan salat Jumat. Ya, tidak ada pemisah yang terlalu lama antara khutbah dan salat Jumat. Ya, setelah salat Jumat, setelah khutbah selesai, maka turunlah khatib dari mimbar, maka segera dikumandangkan iqamat untuk dilaksanakan salat Jumat. Ini ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian salat Jumat itu dikerjakan 2 rakaat. Ini berdasarkan ijma ulama. Kemudian dibaca surahnya itu Al-Fatihah dan surahnya itu secara jahar, ya, dikeraskan bacaannya. Kemudian disunahkan pada salat Jumat itu dibaca pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah ada surah Al-Jum'ah namanya. Di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surah Al-Munafiqin. Ya, dalam riwayat juga beliau biasa membaca rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Sabbisma Rabbikal A'la, Sabbisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surah Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini juga disunahkan untuk dibaca, tapi ini bukanlah wajib, tetapi dianjurkan untuk membaca ini karena Nabi senantiasa membacanya, jamaah sekalian. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait tentang apa namanya? Tentang hukum-hukum seputar sholat Jumat. Alhamdulillah, berkaitan tentang hukum-hukum seputar sholat Jumat ini kita bisa selesaikan dalam 2 pertemuan yang pekan lalu dan pertemuan di malam ini sudah tuntas pembahasan tentang hukum seputar sholat Jumat. Demikianlah penyampaian kami. Sebelum kami tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Silakan kalau yang bertanya tentang hukum seputar sholat Jumat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesempurnaannya. Adapun dari kami kekurangan dan kesalahan. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.